Yo, selamat malam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang, selamat datang kembali di acara live talk show TikTok di akun TikTok @edroswijoyo. Di sini saya memanggil narasumber nih dari jauh, dari seberang pulau. Kebetulan rekan saya semasa di sana, Bang Rais ya, dengan akun TikToknya @nalarpinggiran. Bang Rais, kita bisa jumpa malam hari ini, Bang Rais, di malam Senin ya, Minggu malam nih. Kebetulan Bang jadwalnya kita podcast jam 11.30 ya tadi ya. Iya Bang. Nah, tema yang akan kita angkat kayaknya berat banget nih, filosofi kebangsaan, tapi jangan dibikin berat karena kita bikin ringan aja Bang Rais. Bang Rais ini beliau seorang akademisi ya, kemudian seorang aktivis juga beliau, seorang pemuka agama juga. Wes pokoknya banyak lah keahliannya di Bang Rais, makanya saya ambil tema filosofi kebangsaan. Di sini saya mau nambah wawasan kita sharing-sharing ya Bang Rais ya. Mungkin ada yang saya belum paham, kita saling melengkapi, saling memberikan informasi ataupun wawasan. Oke Bang Rais, silakan perkenalan dulu. Ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat Bang Edo. Waalaikumsalam Bang Rais. Di Jawa ya Bang ya. Iya, ini kita di Jawa, Bang Rais di Sulawesi nih. Oke Bang Rais, Ya Bang. kita mulai diskusinya tentang filosofi kebangsaan nih Bang Rais. Saya mau nanya nih Bang Rais nih ya, menurut Abang nih ya, filosofi kebangsaan itu menurut Abang nih apa nih? Bisa mungkin bantu share informasi ataupun wawasan ke saya Bang Rais. Ya, sebenarnya konsep kebangsaan kita waktu itu Bung Karno sebenarnya mengadopsi konsep kebangsaan kita ini dari Prancis. Unity of Reason yang diadopsi oleh Bung Karno menjadi konsep nation state, negara bangsa di Indonesia. Karena konsep nation state itu karena melihat fakta di Eropa waktu itu adalah benua yang seringkali melakukan peperangan. Mungkin dikit Bang Rais. Ya Bang? Ya, suaranya agak mungkin mic-nya kurang pas. Oh, kurang kedengaran suaranya Bang? Ya. Jadi Sudah masuk. Mengadopsi konsep nation state. Ya. Dari peristiwa berdarah di Prancis atau di Eropa waktu itu menjadi konsep negara bangsa di Indonesia untuk mempersatukan kita yang berbeda di Indonesia ini. Ada Sumatera, ada Jawa, ada Timur, dan bermacam-macam suku di Indonesia. Jadi filosofi dasar kebangsaan kita adalah bangsa yang berdiri di atas seluruh perbedaan. Itu adopsinya langsung dari Prancis itu awal mula. Itunya itu Immanuel Kant, Unity of Reason, konsep negara bangsa. Mengadopsi konsep negara bangsa ya. Negara bangsa, nation state. Itu yang pertama kali mengadopsi untuk wawasan filosofi kebangsaan itu siapa tokoh di Indonesianya itu Bang Rais? Ya Bung Karno tentu membaca hal itu Bang. Bung Karno mungkin baca Immanuel Kant, dia baca Jean-Jacques Rousseau yang sehingga bisa menghasilkan gagasan tentang negara bangsa di Indonesia. Karena hanya Indonesia yang bangsa Indonesia satu negara menampung banyak sekali perbedaan.
Misalnya contoh Bang. Itu sebelum terbentuk nasional ya, nasionalis ya itu ya Bang ya. Nah dari situlah cikal bakalnya Bang. Dari situlah cikal bakalnya sehingga terbentuk nasionalisme. Nasionalisme itu spiritnya. Oke, berarti Bung Karno awal mula memang sangat tertarik lagi dengan konsep kebangsaan itu ya Bang ya. Iya Bang. Oke, lanjut. Nah, kalau kita melihat misalnya Bang ya di negara-negara Timur Tengah, negara-negara Timur Tengah itu satu bangsa tapi terpecah menjadi negara-negara. Mereka struktur bahasanya sama, sosioantropologisnya sama, bangsanya sama, bangsa Arab, tapi terpecah menjadi banyak bangsa, terpecah menjadi banyak negara maksudnya. Jadi satu bangsa ditanggung oleh banyak negara. Nah, satu kesyukuran kita di Indonesia, banyak bangsa ditanggung oleh satu negara. Ada bangsa Sumatera, ada bangsa Jawa, ada bangsa Sulawesi, bangsa Timur, bangsa Bugis, ditanggung oleh satu negara Indonesia. Jadi cikal bakal disintegrasi itu sangat mungkin terjadi di Indonesia. Disintegrasi perpecahan sebagaimana yang terjadi di Balkan, sebagaimana yang terjadi di negara-negara Timur Tengah sana. Karena berarti ada potensi ya itu ya Bang ya. Ada potensi kita menjadi bangsa yang terpecah-pecah. Nah, disitulah kemampuan founding father kita mempersatukan seluruh bangsa ini. Itu tadi yang saya maksud. Disitulah kemampuan para pendiri, para bapak bangsa kita, founding father kita, Bung Hatta, Bung Karno, Natsir, Sultan Syahrir, mempersatukan seluruh bangsa-bangsa yang ada di Indonesia yang ditanggung oleh satu negara yang bernama negara Indonesia. Jadi secara filosofis bangsa kita ini berdiri di atas seluruh struktur perbedaan. Ya, berarti memang founding father kita ini sudah bisa melihat kultur ya, ataupun sudah bisa melihat filosofi di sebelum didirikannya atau sebelum dideklarasikannya nasionalis ya ini ya Bang ya. Jadi mereka-mereka ini sudah bisa melihat ya Bang ya. Betul sekali. Jadi itulah satu kesyukuran menjadi warga negara Indonesia. Nah, tentu hal itu akan bertalian dengan banyak indikator bahwa narasi kebangsaan itu harusnya menjadi dasar pijak kita dalam melakukan segala hal. Narasi kebangsaan itu harus menjadi dasar epistemologi kita. Narasi kebangsaan itu harus menjadi indikator kita dalam menyongsong tahun politik yang akan datang. Berarti kalau kita sudah menggunakan narasi kebangsaan, politik identitas, politik birokrasi, itu sudah tidak digunakan lagi, Pak. Ya. Lalu eksistensi daripada nilai-nilai filosofi kebangsaan itu apa aja itu, Bang? Maksudnya untuk nilai-nilai filosofi kebangsaannya yang akhirnya diterapkan di negara kita. Filosofi nilai coba diulang, Bang. Ya, maksud ulangi untuk eksistensi nilai-nilai filosofi kebangsaannya yang akhirnya diterapkan di dalam Indonesia ini apa saja itu, Bang? Nilai-nilai filosofi kebangsaannya. Salah satu indikatornya, Bang, salah satu nilai real bahwa nilai kebangsaan telah diterapkan di bangsa kita, setiap orang memiliki kesempatan yang sama untuk menjadi pemimpin di bangsa ini. Setiap orang berarti dalam kalimat pemimpin ya, berarti di situ ada kepemimpinan ya. Ya. Lalu kepemimpinan itu saya pernah membaca suatu artikel ya, kepemimpinan nasional. Nah, apakah ini yang dimaksud akhirnya yang akan diterapkan atau dijalankan selanjutnya oleh pendiri-pendiri atau tokoh-tokoh kita nih? Iya, Bang, memang arahnya para founding kita menciptakan pemimpin yang dibentuk dari A sampai Z dan sudah selesai dengan soal-soal yang remeh-temeh, gitu kan? Karena bagi saya soal-soal identitas, soal-soal primordialisme
yang dulu dikenal sebagai konsep SARA itu kan mestinya sudah tidak lagi dijadikan sebagai indikator, karena kita menafikan bahwa ternyata para pendiri bangsa kita sudah meletakkan narasi kebangsaan sebagai dasar dan kerangka kita dalam bersikap. Nah, salah satu hal yang membuat kita eksistensi ini dari nilai kebangsaan, setiap orang berhak mendapatkan kesempatan yang sama untuk menjadi seorang pemimpin. Tidak ada lagi dikotomi di situ. Berarti di sini sebetulnya makna kepemimpinan sendiri untuk filosofi kebangsaan. Jadi di dalamnya kan ada yang namanya kepemimpinan nasional. Nah, menurut di sini saya pernah baca ya, menurut Blanchard dalam makna kepemimpinan itu, kepemimpinan adalah tercapainya tujuan melalui kerjasama kelompok. Ya. Jadi saya sengaja tadi Bang, saya dalam rangka mengambil indikator kepemimpinan sebagai kerangka dari wawasan kebangsaan kita atau filosofi kebangsaan kita, bahwa setiap orang berhak mendapatkan kesempatan yang sama menjadi seorang pemimpin. Itu dalam rangka apalagi kita akan menyongsong tahun pemilu yang akan datang, ini tinggal beberapa bulan yang lagi. Nah, ini kerangka utama yang harusnya kita jadikan sebagai dasar bahwa narasi kebangsaan itu harus jadi kerangka utama. Harus jadi kerangka utama. Sudah Jadi tidak, kalau memang bangsa kita ini berhak ya, ataupun memang sebagai calon pemimpin yang akan diimplementasikan kelak di pemilu ya di tahun 2024, berarti ini bangsa ataupun kita rakyat ini kita punya hak akan menjadi pemimpin di suatu bangsa, dan itu sampai dengan detik ini telah diultimatum ataupun diikrarkan di dalam Undang-Undang Dasar kita ataupun di pasal-pasal yang ada di Undang-Undang Dasar, bahwasanya menjadi pemimpin itu ialah hak segala bangsa gitu ya Bang ya, atau bagaimana menurut Abang Rais nih? jadi begini Bang, kalau tadi kan kita kembali ke awal Bang. Kembali ke awal bahwa konsep nation state, konsep negara bangsa yang diadopsi dari Eropa ke Indonesia itu pada hakikatnya mempersatukan kita semua, bahwa kita berdiri di atas seluruh perbedaan. Sekalipun secara nomenklatur konsep negara bangsa kita ini masih rigid, masih kaku ya. Karena seringkali terjadi perpecahan antar kelompok dalam artian rasialisme begitu ya Bang. Karena hal-hal itu yang paling memantik perpecahan. Konsep negara bangsa yang diadopsi Bung Karno itu untuk membendung upaya perpecahan disintegrasi, sama seperti yang terjadi di Balkan, di Timur Tengah yang lain dan lain sebagainya. Nah, konsep negara bangsa kita sudah final. Ini kita sudah fix, sudah tidak ada lagi perdebatan soal itu. Pancasila itu digali dari seluruh struktur pemikiran, atau yang saya biasa istilahkan dulu bersama kawan-kawan, Pancasila itu digali atau diambil dari seluruh sumber mata angin, dari utara, selatan, timur, dan barat. Jadi dasar dan kerangka kita dalam bersikap itu sama dengan Pancasila. Nah, harusnya itu menjadi narasi awal, menjadi kerangka awal dalam menentukan bagaimana arah perpolitikan ke depannya. Karena kalau kita lihat-lihat headline saat ini, luka 2019 dan pemilu-pemilu sebelumnya itu akan terbawa lagi. Ya, oke Bang Rais. Nah, mengacu daripada nilai awal tadi untuk filosofi kebangsaan dan
kemudian endingnya terakhir merujuk kepada pemilu yang harus diterapkan berdasarkan filosofi awal kebangsaan. Dan di sini tadi Bang Rais juga menjelaskan ada luka-luka di menurut Abang nih di pemilu 2019 kemarin ya. Nah, ini sejatinya kebebasan kebangsaan ya berarti ya, atau nilai kebangsaan ini yang tidak dijalankan secara absolut ya di Indonesia ini, atau bagaimana Bang? Jadi cara kita sebenarnya secara cepat kita memahami bahwa sekarang memang eranya kita millennials dan generasi Z untuk menghalangi politik primordialisme. Apalagi kawan-kawan milenial dan generasi Z ini sudah antipati terhadap kelompok-kelompok tua yang masih terus menggunakan isu-isu primordialisme untuk memecah kita. Dan jangan sampai soal-soal seperti itu akan terbawa lagi di tahun 2024. Soal-soal primordialisme, tersinggungan rasialisme, sara, agama, suku, dan lain sebagainya itu akan terbawa lagi. Karena kalau kita belajar ke belakang, kita refleksi dari spirit kebangsaan kita, itu barang sudah selesai itu. Makanya Sumpah Pemuda itu adalah akumulasi dari seluruh pemuda-pemuda yang ada di Indonesia. Waktu itu belum nama Indonesia, Bang, ada Jong Ambon, Jong Sulawesi, Jong Sumatera, dan lain sebagainya, itu mempersatukan kita. Makanya tugas anak muda, tugas teman-teman yang bergelut dan berdialektika dengan hal itu, ya sudah harusnya kita menghalangi politik seperti itu. Dengan cara apa Bang kita menghalangi? Dalam bukan menghalangi betul, tapi kita memperbaiki begitu ya Bang? Ya, maksudnya mungkin diksinya yaitu kita mengedukasi warga negara bahwa sudah saatnya kita memilih pemimpin bukan karena tampangnya, gitu kan Bang? Betul sekali itu. Telegram, artis TikTok, dan YouTuber itu jauh lebih populis ketimbang calon-calon pemimpin kita, kan begitu. Makanya dalam struktur yang pertamanya adalah dia punya kemampuan intelektualitas, lalu dia punya etika, barulah yang ketiga dia punya populisme. Kalau populismenya dipupuk sementara intelektualitasnya tidak, kan ini saya kira kurang relevan. Apalagi milenial dan generasi Z itu adalah teman-teman, kawan-kawan yang mengedepankan nilai-nilai intelektualitas. Ada kosakata atau grammar millennials yang harusnya diucapkan nanti di tahun 2024. Bagaimana tentang lingkungan, bagaimana tentang hak asasi manusia. Karena kedepannya ini masa kita, masa anak muda. Nah, ternyata tadi mengulik daripada 3 nilai yang harus diutamakan dalam mencari kandidat pemimpin. Tidak hanya berdasarkan tampang ya. Iya Bang. Yang pertama tadi yang pasti kalau untuk generasi Z ini sekarang lebih menjunjung tinggi intelektualitas daripada popularitas ya. Ketimbang populismenya, popularitasnya. Karena kalau cuma popularitas, artis di Jakarta sana jauh lebih populer. Tapi kenyataannya sekarang yang dicari malah memang nilai popularitas itu Bang. Nah itu zamannya Bang, era digital kan Bang. Jadi semua orang berlomba memupuk popularitas. Untuk memupuk popularitas. Sehingga lupa mengisi bahwa ternyata ada sesuatu, atau kawan-kawan di Makassar menyebutnya itu generasi stroberi Bang. Oh, apa itu Bang generasi stroberi? Itu tadi sempat saya juga dengar istilah baru nih, generasi stroberi. Generasi stroberi itu dipencet aja penyot Bang. Nah kita tidak lembek ya bahasanya ya, lembek ya. Nah kita generasi milenial sangat berharap terhadap generasi Z, orang-orang yang punya kecakapan dalam melek digital istilahnya, itu mampu memberikan edukasi terhadap sesamanya, mampu memberikan edukasi terhadap orang-orang tua, bahwa sudah saatnya intelektualitas itu harusnya dikedepankan.
Karena misalnya Bang, ya ini mohon maaf ya, misalnya kalau kita Muslim ya Bang, kalau dalam narasi Al-Quran itu sangat jelas disampaikan bahwa ada satu ayat di dalam Quran surat An-Naml yang menceritakan tentang Nabi Daud dan Nabi Sulaiman. Jadi Nabi Daud dan Nabi Sulaiman adalah nabi sekaligus raja, Bang. Betul. Jadi hanya dua nabi yang punya jabatan nabi sekaligus raja. Dia dikasih nubuah karena dia nabi, dan dia dikasih jabatan raja. Tetapi kata Quran itu jelas, walaqad ataina Daud wa Sulaimana ilma. Jadi diwarisi Daud dan Sulaiman itu ilmu. Jadi itu tadi saya maksudkan, salah satu indikator dalam melihat peta kepemimpinan ke depannya, paling tidak dia punya nilai intelektualitas. Dengan begitu dia tahu apa yang akan dia kerja. Sangat super sekali nih Bang Rais. Memang kita harus harus mengutamakan intelektualitas. Tapi juga ada satu sebetulnya Bang Rais yang terlupa Bang Rais. Di balik intelektualitas yang tinggi, jika moralitasnya rendah, itu akan menjadi bencana. Begitu Bang Rais? Betul sekali Bang. Makanya harus dikombin antara intelektualitas dan moralitas. Makanya mungkin ada satu ilustrasi Bang, ini agak keren juga, dari salah satu tokoh politik Indonesia yang saya baca bukunya Bang. Dia bilang ciri pemimpin itu adalah memiliki kerendahan hati, mampu belajar dengan lawannya. Dia sampaikan bahwa ciri pemimpin yang sejati itu adalah orang yang punya kerendahan hati. Karena dulu salah satu raja dari dinasti Seljuk namanya Arslan, itu karena melihat jumlah pasukan yang sangat banyak dengan kemenangan-kemenangan yang pernah ditorehkan dan diraih, sehingga timbul di dalam hatinya hasad, sifat hasad, congkak. Ya. Akhirnya dia ditikam oleh musuhnya sendiri. Makanya itu tadi abang sampaikan punya moralitas, itu benar. Jadi selain dia punya intelektualitas, dia punya moralitas, nah baru dia punya popularitas. Ya, betul sekali Bang Rais ya, karena moralitas itu sebetulnya yang utama. Nah, menurut Bang Rais sendiri nih zaman sekarang, moralitas generasi Z, Gen Z ataupun generasi setelahnya ya, Gen Z ya, generasi strawberry mungkin. Nah, ini moralitas ini nampaknya sudah tidak begitu ditekankan. Bahkan sekarang di dalam dunia pendidikan saja pendidikan tentang moralitas itu sekarang sudah tidak diperdalam lagi, tidak seperti era-era mungkin kaum Gen milenial ataupun Gen Z ya, yang sebelumnya di milenial, generasi X mungkin. Nah, yang generasi sekarang ini sudah tidak ada penekanan terhadap moralitas ataupun daripada adab ataupun budaya. Lebih sekarang kepada kemajuan teknologi digital. Dan memang saya akui zaman sekarang ini intelektualitas kita ini lebih cepat, karena era teknologi ini dapat memacu semua masyarakat, lapisan masyarakat, walaupun itu sampai ke pelosok asal dia bisa mengakses jalur internet ya. Nah, berarti ini kan suatu peradaban baru, bahwasanya kemajuan bangsa ini bisa diperoleh secara kemajuan disesuaikan dengan kemajuan teknologi gitu Bang. Lalu bagaimana nih antisipasi kita, sementara tadi kita sudah jenuh ya dengan pemimpin-pemimpin yang generasi-generasi sebelumnya yang selalu menerapkan politik divide et impera atau adu domba atau memberikan suatu perselisihan. Nah, ini untuk menyikapi masalah moralitas terhadap generasi Z itu harus bagaimana? Sementara saya lihat generasi Z ini lebih aktif, senang di sosial media, bahkan
ya hal-hal yang bersifat hiburan. Saya rasa sekarang hampir di zaman sekarang kurang tertarik dengan politik ataupun kebangsaan ini. Gimana nih Bang Rais? Kalau dulu kita punya mungkin generasi abang, generasi saya, guru itu digugu dan ditiru kan Pak. Dulu kalau dulu di generasi kita, guru itu digugu dan ditiru oleh para murid begitu, murid-murid. Kalau sekarang kita sudah tidak temukan itu karena kecanggihan teknologi. Makanya salah satu alasan dari ketakutan Jepang karena teknologinya sudah sampai pada 5.0, dia takut manusianya akan menjadi robot, makanya dia turunkan taraf teknologinya menjadi 4.0 sembari tetap mengisi sumber daya manusianya. Nah, kalau kita di Indonesia, teknologi kita cepat. Ini saya sudah masuk lagi logat Makassarnya nih, Bang. Iya, nggak apa-apa. Teknologi kita ini sangat cepat perkembangannya dan pesat, tapi tidak dibarengi dengan sumber daya manusianya yang menjadi catatan kaki dari Kementerian Pendidikan dalam kurikulum untuk menciptakan sumber daya manusia dalam menyongsong bagaimana menghadapi kecanggihan teknologi 5.0 kan gitu. Karena jangan sampai kita menjadi robot. Nah, apakah kita konsennya untuk kemajuan teknologi namun lupa untuk membangun negeri ini, Bang? Iya itu, Bang. Makanya tadi saya katakan jangan sampai kalau kita lihat realitas yang ada sekarang, Bang. Memang teknologinya canggih, tapi otaknya nol ini generasi Z. Itulah salah satu catatannya. Mengapa kalau kita lihat di TikTok atau kita lihat di Instagram, konten-konten yang tidak memiliki nilai edukasi yang mencerminkan bahwa kita punya moralitas, punya filosofi kebangsaan, kan begitu. Itu yang jadi focal point buat publik. Apalagi yang akan ditampilkan ke publik ini kan. Kita hampir lihat rata-rata konten-konten yang disampaikan oleh generasi-generasi milenial dan generasi Z. Ini kalau di persentase 70% dari konten itu yang berisi nilai edukasi. Kedengaran Bang? Oke, masuk. Ya, betul sekali apa yang disampaikan bahwasanya dengan kemajuan teknologi ini saya melihat di satu sisi khususnya di negara kita ya. Karena teknologi majunya begitu pesat. Bahkan akses jalur internet itu sekarang bisa dijangkau sampai ke pelosok pedesaan sekarang ya. Dan itu sudah ada program di masing-masing desa. Kepala desa itu sekarang punya akses internet wifi yang bisa diakses di desa itu. Namun ada satu yang lupa daripada pemimpin kita ini yang untuk memajukan intelektual daripada bangsa. Karena apa? Pendidikan, nilai pendidikan juga daripada kebangsaan kita di sini. Saya rasa masih belum bisa diutamakan itu. Contoh, masih banyak sekolah-sekolah kita yang manual. Ya, masih yang banyak sekolahan yang terlantar. Ya kan, seperti itu. Kemudian biaya pendidikan mahal. Masih adanya pungli. Nah, ini saya rasa pemimpin ini dalam fase-fase belum berhasil menurut saya, Bang. Apakah seperti itu, Bang? Kita memang sementara berjalan ke arah itu. Berjalan ke arah menciptakan sumber daya manusia. Makanya dalam narasi ekonomi lumbungnya Bung Hatta itu bahwa satu emas 1 kilogram sumber daya alam manusia Indonesia itu sejatinya menciptakan 1 kilogram otak orang Indonesia, Bang. Tapi faktanya sumber daya alam kita dikeruk tapi tidak menghasilkan sumber daya manusia. Sementara badai teknologi, badai gelombang teknologi yang begitu pesat ini sementara sudah ada di depan kita. Sudah sementara di depan pintu rumah kita. Misalnya sekarang, dulu kita sangat jarang sekali melihat ada anak 1 tahun itu
jangankan pegang HP, ini sekarang sudah bisa buka YouTube, sudah bisa main TikTok. Betul sekali. Memang bisa. Tapi iya, satu sisi anak-anak kecil sekarang bahkan di usia 1 tahun ke atas ataupun 2 tahun itu karena kemajuan teknologi dia pegang HP ya. Untuk kemampuan dasar membaca dan mendengar bahkan melihat itu sangat tajam sekali anak-anak kecil ini dengan kemajuan teknologi HP ya. Itu dampak positif mungkin. Namun dari satu sisi negatif, karena itu lagi kembali karena masyarakat kita ini belum siap untuk menerima kemajuan teknologi. Jadi konten yang disajikan terkadang filternya lepas. Nah, itu pun bahkan dilegalkan kan seperti itu. Ketika scroll, oke lah yang mendidik ataupun konten-konten yang bertema anak-anak itu masih masuk, ya kan? Namun begitu kita scroll, ada salah satu konten yang tidak layak ditonton anak-anak. Nah ini harusnya pemerintah kita juga lebih berperan aktif atau bagaimana nih Bang menyikapi kemajuan teknologi ini dalam kebangsaan ini? Iya Bang, memang. Karena tugas negara adalah mencerdaskan kehidupan bangsa. Itu tugas negara, Pak. Mencerdaskan kehidupan bangsa dan diterapkan dalam bentuk program-program pendidikan, Bang kan. Nah, bagaimana cara kita menghadapi teknologi yang sudah ada di depan mata kita? Ya caranya cuma satu, ciptakan sumber daya manusia. Sumber daya manusia itu hanya akan tercipta ketika kurikulum pendidikannya diinstalkan untuk menyambut era 5.0, era 4.0 dan lain sebagainya. Iya, itu untuk nanti arahnya ke teknologi. Ini kan karena memang untuk membahas kajian terkait filosofi kebangsaan tadi ya, bahwasanya ada beberapa nilai tadi yang sudah disampaikan, kemudian sekarang mengacu karena sangat kompleks menurut saya dari kajian filosofi kebangsaan ini memang sangat kompleks sekali. Karena membangun bangsa itu ada beberapa faktor, ya kan, faktor-faktor yang harus dijalankan, diterapkan oleh pemimpin-pemimpin kita nantinya, termasuk salah satu contohnya nilai pendidikan, kemudian nilai moral. Nah itu memang masuk di dalam nilai-nilai untuk membangun filosofi kebangsaan, Bang Rais. Oke lah, itu nanti kita lebih spesifik lagi kita kaji untuk masalah kemajuan teknologi untuk membangun generasi yang saat ini biar lebih paham ya akan kemajuan atau untuk membangun bangsa kita. Jadi saat ini menurut saya memang bangsa ini butuh sosok. Namun saya lihat di sini ya Bang Rais, apakah faktor kepentingan pribadi itu sekarang lebih tinggi daripada faktor untuk itulah Bang negara. Tidak punya narasi kebangsaan. Orang kalau sudah hadir dalam pentas nasional, maka kepentingan pribadinya itu sudah selesai, Bang. Begitu memang narasi konsekuensi kebangsaan itu gitu, Bang. Sudah tidak ada lagi kau dari mana, sudah tidak ada lagi kau agama apa, sudah tidak ada lagi kau dari suku apa. Ini kan narasi kebangsaan tadi gitu. Maka, tapi apakah sistem yang sekarang sudah dijalankan ataupun sudah diterapkan oleh para founding father kita ini, apakah sejatinya sudah benar apa harus lebih disempurnakan lagi nih Bang? Menurut Abang gimana Bang? Bang, kalau kita mau jujur terhadap perkembangan yang ada, ya memang belum maksimal. Ada upaya untuk membangun cara itu, tapi belum maksimal. Nah, kata seperti apa kamu, seperti itulah pemimpinmu, kan gitu Bang. Kalau sekarang kita sumber dayanya seperti apa dalam memahami teknologi, ya seperti itulah juga pemimpin kita. Jadi memang dibutuhkan kemampuan menuntun kita ke arah cahaya. Karena pada hakikatnya pendidikan itu membawa orang dari kegelapan menuju cahaya. Dalam istilah Al-Quran itu disebut dengan minas zulumati ilan nur, dari kegelapan ke cahaya. Cahaya dari
jahiliyah menuju pintar ya. Dan itulah hakikat pendidikan itu, Bang. Nah, kalau Tapi sekarang orang semakin pintar, semakin saya nggak berani ngomong nih. nggak apa-apa, Bang. Iya, memang itu kepintaran ya, bukan kecerdasan, Bang. Iya. Karena itu syarat dengan kelicikan, cerdik gitu. Itu kepintaran. Kalau kepintaran ya diangkakan di atas kertas, kita bisa hitung kuantifikasinya, kita bisa lihat di atas kertas. Tapi kalau kecerdasan, ya memang benar itu, tidak bisa disekolahi, tidak didapatkan di bangku ruang-ruang formal. Kadangkala ada orang yang tidak melalui jenjang formal pendidikan itu jauh lebih cerdas daripada Lebih cerdas. Betul sekali, Bang. Nah, oke. Kita sudah jam lebih nih ya. Sudah setengah dua juga. Oke. Oh iya, kita beda selisih 1 jam, Bang. Mohon maaf. Saya tunggu undangan selanjutnya, Bang. Kita tentang keindonesiaan dan keislaman di Bang. Betul, Bang. Nanti saya kasih kajian lagi, nanti kita kupas lagi untuk yang lebih spesifik. Tapi Bang, ini awal kita talk show pada malam hari ini. Kita ambil tema yang lebih kompleks dulu supaya tidak terlalu spesifik, karena waktunya juga hanya 30 menit. Sebetulnya panjang live, cuma nanti ini silahkan nanti teman-teman bisa saya bantu share lagi. Percobaan, Bang, itu percobaan. Iya, nanti file ataupun video yang udah kita live di sini nanti akan saya share juga di YouTube. Tentunya saya rasa nggak ada yang perlu disensor, karena kita di sini hanya sekedar sharing wawasan terkait filosofi kebangsaan ya, Bang ya. Oke, Bang Rais, terima kasih. Di sini kita beda selisih waktu, di sana sudah jam 1:30 ya. Makanya Ya, oke. tiba-tiba juga tuh kan, Bang. Saya kira besok begitu biar di Asik nih sekarang, karena ya untuk mengisi kekosongan aja, Bang. Jadi kita live. Nah, ini teman-teman yang ada di Sulawesi juga terima kasih banyak nih partisipasinya. Kak Bang Diara, Bang apa Mbak ini? Bang ya, Bang Diara, salam. Jangan lupa undang. Oke, pasti akan saya undang. Salam buat teman-teman di sana. Baji-baji ya di sana ya. Baik-baik di sana. Salam Bang Rais dan rekan-rekan. Terima kasih atas waktunya kita bisa live malam hari ini. Next kita bikin schedule lagi untuk sharing yang lebih spesifik ya, Bang ya. Ini sharing perdana kita. Semoga kita bisa ikut menyuarakan ataupun kita bisa ikut membangun, Bang. Membangun dan mengedukasi rekan-rekan juga bagaimana generasi Z dalam menyikapi wawasan kebangsaan atau filosofi kebangsaan demi negara kita nih, negara Indonesia, negara Kesatuan Republik Indonesia. Oke, terima kasih Abang Rais, lanjut beristirahat di sana. Saya rasa saya cukupkan sekian, Bang Rais. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Bang Rais. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh, Bang.